Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Ramayati, NPM 5019154, Prodi PGSD, mata kuliah telaah kurikulum, dosen pengampu Bapak Tio Gusti Satria, Masa Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan dasar-dasar pertimbangan dalam pengembangan kurikulum 2013. Kurikulum dapat dipahami sebagai semua pengalaman yang diperoleh oleh peserta didik. Proses pembelajaran baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan dalam penyesuaian dalam pembelajaran. Beberapa faktor tersebut diantaranya adalah yang pertama, yaitu faktor peserta didik. Menurut teori psikologi, pembelajaran bahwa setiap anak mempunyai tempat dan irama pertimbangan sendiri-sendiri. Yang kedua, faktor materi pelajaran. Berkenan dengan materi pelajaran. Dalam bukunya kurikulum menjelaskan bahwa materi kurikulum harus mengikuti perkembangan zaman. Dengan demikian, kurikulum sekolah dapat memenuhi kebutuhan hidup peserta didik. Yang ketiga, faktor pendidik. Peran guru dalam pembelajaran sangat penting. Baik tidaknya pelaksanaan tugas guru akan sangat menentukan keberhasilan pendidikan. Keempat, faktor pendekatan dan cara mendidik. Pendekatan atau cara dapat dipandang sebagai dua hal yang mirip atau hampir sama. Selanjutnya itu rasiologis pengembangan kurikulum 2013. Pengembangan kurikulum 2013 merupakan bagian dari strategi meningkatkan pencapaian pendidikan. Di samping kurikulum terdapat lama siswa bersekolah. Orientasi kurikulum 2013 adalah terjadinya peningkatan dari keseimbangan antara kompetensi, sikap atau attitude, keterampilan, skill, dan pengetahuan. Sejumlah hal yang menjadi alasan pengembangan kurikulum 2013 adalah yang pertama, perubahan proses pembelajarannya. Kecenderungan akhir-akhir ini banyak negara menambah jam pelajaran. Yang ketiga, perbandingan dengan negara-negara lain menunjukkan jam pelajaran di Indonesia relatif lebih singkat. Faktor lainnya juga menjadi alasan pengembangan kurikulum 2013 adalah tantangan masa depan, di antaranya seperti meliputi arus globalisasi, masalah lingkungan hidup, kemajuan teknologi, informasi, dan konvergensi dan ilmu serta teknologi, dan ekonomi berbasis ekonomi. Kompetensi masa depan diantaranya meliputi kemampuan berkomunikasi, kemampuan berpikir jernih dan kritis, kemampuan mempertimbangkan segi moral suatu permasalahan, kemampuan menjadi warga negara yang efektif, dan kemampuan mencoba untuk mengerti dan
dan toleran terhadap pandangan yang berbeda. Berdasarkan kenyataan tersebut, maka pengembangan kurikulum 2013 yang pertama, tantangan seperti internal dan eksternal. Yang kedua itu penyempurnaan pola pikiran. Yang ketiga itu penguatan materi.